Dengan penuh sukacita, saya kembali menyapa rekan-rekan PPGT Jemaat Prima Sangatta. Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama kami dalam Renungan Bina Muda PPGT Jemaat Prima Sangatta edisi minggu pertama di bulan Juni 2020. Bersama saya, Eli, sebagai pemandu liturgi dan Ibu Pendeta Bertanasan STH sebagai pelayan firman pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan PKJ 58, Semua yang Tercipta. Kepada Ibu dengan kasih dipersilakan. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami dan menaklukkan seluruh keinginan kami pada kehendak-Mu, karena Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan dan perisai bagi kami. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan untuk menjadi pegangan bagi kami menjalani kehidupan anugerah-Mu. Karena itu, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, lalu kami lakukan dengan segenap hati kami. Tuntunlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta
dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam renungan Bina Muda di minggu pertama Juni ini, manis terdengar. Saya percaya setiap sobat muda mengenal sang legenda dari timur, almarhum Glenn Fredly. Ketika sang legenda dari timur menyanyikan lagu apapun jenis lagunya, lagunya begitu menyentuh hati dan mengagumkan. Mengapa? Karena suaranya enak didengar, suaranya merdu, pesannya tersampaikan. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mengagumkan. Tapi sayang, seorang penulis dan penyair, Gilbert Keith, dia mengatakan, tidak sedikit hal yang mengagumkan di dunia ini, tetapi hanya sedikit keinginan untuk mengaguminya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 menggambarkan kekaguman dan pujian pemazmur atas kedahsyatan dan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam ini begitu harmoni. Sungguh indah keharmonisan yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini dan menempatkan kita sebagai manusia untuk mengelolanya. Hal ini sangat disadari oleh pemazmur, bahwa tanpa Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ketika Tuhan beranugerah, maka makhluk-makhluk yang hidup harmoni di alam ini akan menikmati. Tetapi ketika Tuhan tidak lagi membuka tangannya, makhluk itu akan mati binasa. Karena itu sobat muda, pemazmur mengajak semua orang, mengajak saya dan sobat muda sekalian untuk selalu menyembah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengagumi ciptaan Tuhan dengan segenap hati sepanjang masa. Pemazmur sendiri berkomitmen dalam hatinya. Kita temukan di ayatnya yang ke-33 dan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Ini pengakuan iman yang lahir dari hati pemazmur ketika mengagumi karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan karena kerinduan itu, pemazmur berharap tidak ada lagi orang berdosa,
Tidak ada lagi orang fasik yang akan menjadi penghalang ternikmatinya keharmonisan alam ciptaan Tuhan ini. Pemazmur sangat menyadari bahwa kekuatan roh Tuhan yang telah dicurahkan itu akan mampu membaharui muka bumi ini. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, pernyataan pemazmur dalam bacaan kita membuat kita perlu merenung dengan kenyataan hidup sehari-hari yang kita hadapi. Kalau kita mau jujur, ketidakmampuan untuk mengagumi kedahsyatan kebesaran kasih Tuhan telah menjadikan manusia tidak lagi melihat pemberian Tuhan melalui keindahan alam ini sebagai anugerah yang harus dijaga. Ketidakmampuan itu menggiring manusia pada keegoisan, keserakahan, tidak bertanggung jawab, tidak peduli kepada alam, bahkan cenderung mengeksploitasi alam ini untuk kesenangan manusia. Lalu apa yang dituai dari semua perilaku ini? Kita melihat munculnya bencana sosial, munculnya bencana alam. Yang terdengar bukan lagi hal yang manis, tapi yang terdengar adalah kepahitan-kepahitan. Yang terdengar adalah keluhan-keluhan. Yang terdengar adalah ancaman-ancaman, bahkan ratapan dan keputusasaan. Sobat muda, sebagai orang-orang muda, apa yang akan kita lakukan? Sebagai orang-orang muda yang menyadari anugerah Tuhan yang luar biasa dan kenyataan hidup yang ada di depan kita, apa yang akan kita kerjakan? Belajar dari pemazmur, kita melihat bagaimana pemazmur mengagumi ciptaan Tuhan, dan kekaguman itu melahirkan komitmen pada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang mengagumi dan mengatakan bahwa apapun yang kukerjakan, apapun yang kupikirkan, apapun yang kulakukan, kiranya menjadi sesuatu yang manis terdengar di hadapan Tuhan. Ataukah kita akan seperti manusia pada umumnya? Yang penting apa yang menjadi tujuanku tercapai. Entah itu mengorbankan yang lain, yang penting saya bisa menikmatinya. Saudara-saudara, sobat muda, ingat bahwa Anda adalah harapan gereja dan bangsa ini. Kita ingat Bung Karno pernah mengatakan begini, berikan aku 10 orang muda, maka aku akan mengubah dunia ini. Artinya, kekuatan yang luar biasa itu ada dalam diri anak-anak muda. Anda, PPGT Jemaat Prima Sangatta, khususnya dalam menyikapi kerusakan lingkungan di sekitar kita. Apa yang akan kita kerjakan sebagai orang-orang muda? Kalau pemazmur berkomitmen untuk menjadikan setiap renungannya itu manis terdengar di hadapan Tuhan, saya kira hal demikianlah juga yang akan menjadi komitmen kita sebagai PPGT Jemaat Prima Sangatta. Apa yang
ke depan akan kita kerjakan? Perubahan-perubahan apa yang akan kita lakukan? Mari, sebagai orang-orang muda, kita buat perubahan melalui gerakan-gerakan sederhana, tapi membawa kesejukan, membawa keharmonisan, kebahagiaan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita programkan aksi pembersihan lingkungan. Ketika ada kegiatan-kegiatan di gereja, adakah anak-anak muda menjadi pelopor untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan? Ketika ada kegiatan-kegiatan pemuda, mari kita membiasakan untuk menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan. Lalu kita berikan prioritas program kita pada penghijauan. Go Green menjadi semangat PPGT Jemaat Prima Sangatta untuk memperdengarkan aksinya sehingga manis terdengar. Hijaukanlah sudut-sudut gereja yang akan membuat orang bersemangat datang ke gereja sebagai bentuk kekaguman kita terhadap alam ciptaan Tuhan. Sobat muda, jadilah pelopor, jadilah penggerak untuk membuat semua makhluk kembali menikmati indahnya kebersamaan di alam ciptaan Tuhan. Percayalah bahwa roh Tuhan yang telah dicurahkan akan memberi kemampuan kepada sobat muda sekalian untuk melakukan banyak hal. Dan percayalah, ketika dalam tuntunan roh kita melakukan semua itu, maka apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, akan manis kedengarannya kepada siapapun dan akan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kami menyadari betapa agung, betapa dahsyat karya-Mu bagi kami di dunia ini. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau sediakan. Engkau memberi kami kepercayaan untuk mengelola segala sesuatunya dalam tanggung jawab, karena Engkau menjadikan kami sebagai mitra kerja-Mu. Tetapi kami menyadari bahwa kadang-kadang kekaguman kami digeser oleh keinginan yang begitu besar untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Melalui firman-Mu, kami diingatkan kembali supaya kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Renungan kami manis terdengar, karena yang kami kerjakan adalah sungguh-sungguh menunjukkan tanggung jawab kami sebagai mitra Allah mengelola alam yang Engkau ciptakan sungguh amat baik ini. Biarlah firman ini mempengaruhi seluruh karya kami, dan kami boleh seperti pemazmur untuk benar-benar berkomitmen menjadikan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan terdengar manis di hadapan Tuhan dan membawa sukacita bagi semua. Kami menyadari keterbatasan kami, tapi kami percaya Roh-Mu yang telah dicurahkan akan memampukan kami melakukan firman ini dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota PPGT Jemaat Prima Sangatta. Berkati mereka di masa muda mereka. Biarlah masa muda mereka menjadi masa muda yang berharga di hadapan Tuhan. Mereka sebagai orang-orang muda memperlihatkan ketangguhan, kekuatan mereka sebagai generasi
masa depan gereja dan bangsa ini. Bantulah mereka untuk terus berhikmat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang disukai di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi, kami serahkan Bapa. Engkaulah yang menjadi tempat mereka menaruh pengharapan mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang akan menjadi tempat bagi mereka mengabdi dan melayani Tuhan. Bagi mereka yang mengalami dampak pandemi corona ini, kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau tetap kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya mereka tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Pulihkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Berdoa bagi mereka yang bersukacita karena berbagai berkat Tuhan. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Biarlah kiranya setiap anak-anak muda-Mu selalu menyadari bahwa apapun yang mereka terima, itu bukan karena kuat dan gagahnya mereka, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan supaya mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya apa yang menjadi gumul kami bersama, pandemi corona yang menjadikan semua kegiatan terganggu, kami bawa kepadamu Tuhan. Tuhan bekerja secara luar biasa. Biarlah di masa-masa depan kami boleh kembali beribadah dan melihat keagungan karya-Mu dalam segala perkara kami. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Berkati setiap pelayanan yang telah kami kerjakan hari ini. Biarlah pelayanan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Demikianlah renungan Bina Muda PPGT yang boleh kita nikmati bersama-sama pada saat ini. Mewakili seluruh pengurus dan anggota PPGT, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom. PPGT, jayalah, jayalah, jayalah.